warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my channel Tiara Ramadhani dan aku Tiara Ramadhani. Oke, di video sebelumnya aku udah bahas tentang network fundamental dan IP address dan subnetting. Oke, lanjut ke modul yang ketiga, kita bakal ngebahas tentang networking model. Apa aja sih materinya? Mari kita bahas di modul 3, yaitu networking model. Yang pertama ada definisi networking model. Networking model atau model jaringan adalah sebuah kerangka kerja konseptual yang mendefinisikan standar, protokol, dan aturan tentang bagaimana data dikirim dari satu perangkat ke perangkat lainnya di dalam sebuah jaringan komputer. Tanpa adanya model ini, perangkat dari produsen yang berbeda tidak akan bisa berkomunikasi satu sama lain karena masing-masing menggunakan bahasa yang berbeda. Oke. Kalian mau tahu gak perbedaan sebelum dan sesudah networking model nih? Before and after networking model itu kayak, oh my god, ini before-nya sangat-sangat chaos banget ya, acak-acakan, gak beraturan, pokoknya ini kayak gak enak dilihat. Dan ini setelah networking modelnya, after networking model, it's wow, beda banget ya. Ini yang before itu, this network will be difficult to understand and implement. Dan yang sesudah itu easy to manage, the structure place, each component has same language to communication. Okay guys, jadi ini before and after networking model sangat-sangat jauh berbeda ya. Kalian kebayang dong kalau misalnya belum pakai networking model, ini acak-acakan banget. Jadi ini udah sesudah networking model seperti ini. Lanjut, kita harus tahu dulu ada berapa sih jenis networking model. Nah, networking model tuh ada dua jenis, yaitu yang pertama ada model OSI, yaitu Open System Interconnection. Dikembangkan oleh ISO, model ini terdiri dari 7 lapisan. Meskipun lebih sering digunakan sebagai referensi edukasi daripada implementasi praktis, model ini sangat detail dalam menjelaskan proses komunikasi. Lapis 7-5 itu fokus pada interaksi pengguna dan persiapan data. Lapis 4-1 itu fokus pada pemindahan data dari ujung ke ujung melalui media fisik. Nah, nanti aku bakal tunjukin lapisan-lapisan OSI model, dan yang satu lagi yaitu kedua model TCP atau IP, yaitu Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Ini tuh model yang benar-benar digunakan untuk internet saat ini. Model ini sederhana dengan 4 atau 5 lapisan, tergantung versi literaturnya. Lalu, ada pengertian OSI layer dan TCP IP. Maaf ya guys, berisik. Oke, yang pertama ada OSI layer atau Open System Interconnection adalah sebuah kerangka logika atau model teoretis yang digunakan untuk memahami bagaimana data dikirimkan dari satu perangkat ke perangkat lainnya melalui jaringan komputer. Model ini dikembangkan oleh ISO, International Organization for Standardization, pada tahun 1984 dan terdiri dari 7 lapisan yang bekerja secara berurutan. Setiap lapisan memiliki tugas spesifik untuk memastikan data sampai dengan benar. Oke, itu pengertian OSI layer. Jadi sebelum TCP/IP ini, OSI layer dulu ya guys. Lalu ada pengertian TCP/IP model atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol adalah arsitektur komunikasi data yang digunakan untuk jaringan internet dan jaringan komputer modern saat ini. Berbeda dengan model OSI yang bersifat teoretis, model TCP/IP adalah standar praktis yang benar-benar diterapkan secara luas. Model ini lebih ringkas dan fokus pada protokol-protokol inti yang memungkinkan data mengalir antar jaringan yang berbeda atau internet working. Oke guys, lanjut. Nah, ini nih perbedaan OSI model dan TCP/IP model. Nah, TCP/IP ini ada yang 4 layer dan 5 layer, tapi kita lebih fokusin dulu pakai yang 5 layernya. Nah,
kalau OSI model tuh kan ada 7 layer. Yang pertama ada physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Kalau TCP/IP yang 4 layer itu physical sama data link itu disatuin jadi link, lalu network tetap network, transport tetap transport, lalu session, presentation disatuin jadi application. Lalu yang TCP/IP 5 layer itu physical dan data link tetap sama, network juga tetap sama, transport juga tetap sama. Jadi yang membedakan itu cuman session, presentation jadi satu, yaitu application. Oke, kita kan bakal fokusin di 5 layer ini kan. Lanjut, kalian harus tahu dulu nih cara kerja TCP/IP. Ingat ya, kita bakal fokusin ke TCP/IP yang 5 layer, bukan yang 4 layer atau OSI model, itu bukan. Jadi cara kerja TCP/IP yang pertama, memecah data menjadi paket kecil. Cara kerja pertama yaitu memecah data menjadi paket-paket kecil sebelum ditransmisikan ke media lain yang disebut layer. Yang kedua, paket dikirimkan melalui router. Router berfungsi untuk mengirimkan sekaligus menentukan rute pengiriman data. Yang ketiga, paket berhasil dikirim ke tujuan. Jika paket sudah terkirim dan sampai di alamat tujuan, selanjutnya layer TCP/IP akan menjalankan tugasnya masing-masing, mulai dari penerjemahan sinyal menjadi data, hingga akhirnya disusun menjadi sebuah file utuh. Seperti itu. Oke, kan tadi yang pertama kita lihat dulu, ini ada application, transport, network, data link, dan physical. Oke, kalian ingat-ingat ya. Yang pertama ada application layer atau lapisan aplikasi. Ini tuh lapisan tempat pengguna berinteraksi. Jadi saat kalian ngirim permintaan, misalnya ngetik URL atau browser, lapisan ini menciptakan data aplikasi tersebut. Terus protokolnya tuh kayak HTTP, DNS, SMTP, FTP, terus unit datanya itu ya data. Lalu ada cara kerjanya nih, cara kerja HTTP. Jadi kalian kalau misalnya browsing di Chrome atau Google, itu tuh sebenarnya nggak langsung muncul gitu aja, tapi ada prosesnya dulu gitu. Jadi prosesnya tuh, ini user, ini kita. Terus kita tuh misalnya mau browse apa gitu, terserah aja. Terus ini tuh sama browser itu ditranslate dulu si URL-nya. Terus yang kedua, si HTTP-nya nge-request buat ke web server ini. Lalu dari web server ini HTTP-nya ngerespon. Lalu udah deh jadi web page gitu. Cara kerjanya jadi emang di display, misalnya kita nge-browse sesuatu itu emang keluar langsung, tapi sebenarnya yang terjadi itu ya ini di apa sih, ada tahapan-tahapannya dulu gitu loh. Oke, lanjut yang kedua, tadi ada application yang pertama dan yang kedua ada transport layer atau lapisan transport. Lapisan ini memecah data menjadi potongan-potongan kecil. Ia juga memberikan nomor urut agar data bisa disusun kembali dan memastikan tidak ada data yang hilang. Protokolnya tuh TCP untuk data akurat dan UDP untuk kecepatan. Nah, apa sih TCP sama UDP itu? TCP adalah protokol yang sangat teliti dan bertanggung jawab. Sebelum mengirim data, TCP harus memastikan bahwa penerima sudah siap. Dan UDP adalah protokol yang cuek dan sangat cepat. Ia tidak peduli apakah penerima sudah siap atau apakah data sampai dengan selamat. Seperti itu. Nah, lalu lanjut yang ketiga ada network layer. Tadi yang ke satu ada application layer, dan yang kedua ada transport layer, dan yang ketiga ada network layer atau lapisan jaringan. Nah, di sini setiap segmen dibungkus dengan alamat pengirim dan penerima. Lapisan ini bertanggung jawab untuk routing atau mencari jalan tercepat menuju tujuan. Protokolnya tuh yaitu IP, yaitu ada IPv4 dan IPv6. Oke, jadi unit datanya itu paket ya di network layer ini tuh. Lanjut, tadi yang pertama apa? Application layer, transport layer, dan network layer kan. Lalu yang keempat ada data link layer.
Oke, atau lapisan tautan data. Lapisan ini menyiapkan paket untuk dikirim melalui kabel atau udara. Ia menambahkan alamat fisik kayak MAC address. Ia menambahkan alamat fisik atau disebutnya MAC address ya guys, agar data sampai ke perangkat tetangga yang tepat dalam satu jaringan lokal. Nah, teknologinya itu ada Ethernet, switch, atau Wi-Fi. Unit datanya itu frame ya guys. Lalu yang terakhir, layer terakhir yaitu ada physical layer atau lapisan fisik. Ini adalah lapisan terbawah yang mengubah data menjadi sinyal fisik seperti listrik, cahaya, atau gelombang radio untuk dikirim melalui media transmisi. Medianya itu kabelan atau UTP, fiber optic, atau Wi-Fi. Unit datanya tuh bit ya guys, angka 0 dan 1 yang kemarin aku udah jelasin. Lalu yang terakhir, materi yang terakhir, ada perbedaan encapsulation dan decapsulation. Encapsulation dan decapsulation adalah proses pembungkusan dan pembukaan data saat berpindah melintasi lapisan-lapisan model OSI atau TCP/IP. Proses ini memastikan data bisa dikirim secara terstruktur dan sampai ke tujuan dengan aman. Gitu. Nah, ini pengertian encapsulation atau proses sisi pengirim. Encapsulation adalah proses di mana informasi kontrol ditambahkan ke data saat ia bergerak turun dari lapisan atas atau application ke lapisan bawah atau disebut juga physical. Jadi bayangin seperti masukin surat ke dalam amplop, lalu memasukkan amplop tersebut ke dalam kotak kardus dan terakhir menempelkan label pengiriman di atasnya. Jadi setiap lapisan menambahkan header dan terkadang trailer ke data yang diterima dari lapisan di atasnya. Seperti itu. Lalu ada decapsulation atau proses sisi penerima. Decapsulation adalah kebalikan dari encapsulation. Proses ini terjadi di perangkat penerima, di mana data bergerak naik dan lapisan bawah ke lapisan atas. Setiap lapisan akan membuka bungkus atau melepas header untuk membaca instruksi dan meneruskan isinya ke lapisan berikutnya. Jadi perbedaan encapsulation dan decapsulation itu, kalau encapsulation arah layernya itu dari layer 7 sampai 1. Kalau decapsulation dari bawah ke atas, yaitu dari layer 1 sampai ke 7. Lalu ada tujuannya juga nih. Tujuan encapsulation yaitu menyiapkan data untuk transmisi. Kalau tujuan decapsulation itu untuk mengembalikan data ke format aslinya. Seperti itu guys, perbedaan encapsulation dan decapsulation. Nah, ingat ya, kita tuh yang digunakannya itu yang ini nih, yang 5 layer. Tadi aku udah jelasin cara kerjanya physical, data link, network, transport, dan application. Terus, apa sih encapsulation, decapsulation? Jadi, sebenarnya kalau encapsulation sama decapsulation juga sama-sama aja sih. Kalau pakai OSI model sama TCP/IP itu, OSI model sama TCP/IP itu sebenarnya sama-sama aja. Cuman TCP/IP sama OSI model itu lebih ringkas TCP/IP gitu. Jadi gak ada bedanya. Bedanya cuman ya lebih ringkas doang gitu. Ya, seperti itu guys. Cukup banget materi hari ini tentang networking model. Semoga kalian paham apa yang aku jelasin tadi. Dan makasih banget buat yang udah nonton. Cukup sekian video dari aku. Thank you so much yang udah nonton. Jangan lupa like video aku ya guys. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Toodles!